Shalom, Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan kita yang kudus melalui channel YouTube Sobat Kristiani TV. Renungan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Baryesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang yang menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah supaya umatnya pergi memberitakan Injil ke segala makhluk. Dan memang harus diakui, memberitakan Injil, melakukan amanat agung ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab akan banyak tantangan, akan banyak rintangan yang akan menghadang dan yang akan kita hadapi. Seperti yang diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul ini, Allah melalui Roh Kudus mengutus Saulus yang kita kenal dengan Paulus dan Barnabas untuk memberitakan Injil ke pulau Siprus. Mereka memberitakan Injil dari Salamis mengelilingi pulau itu sampai ke Pafos. Demikian yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul ini. Saudara yang terkasih, jika kita membayangkan penginjilan Saulus dan Barnabas, mereka pasti mengalami banyak rintangan dan mengalami banyak cobaan yang cukup berat. Sebab diceritakan dalam kitab ini bahwa ada nabi palsu yang disebut penyihir yang menghalangi pelayanan mereka. Melalui nats ini, saudara yang terkasih, kita sedang menyaksikan kuasa Roh Kudus atas hidup Saulus dan Barnabas. Roh Kudus memampukan mereka melawan tukang sihir itu. Roh Kudus memampukan mereka untuk berkata-kata melawan pengajar sesat itu. Saudara yang terkasih dan yang sangat menarik dalam nats ini, karena iman mereka yang tidak gentar dan tetap kokoh, Allah bekerja atas perlawanan penyihir itu. Apa yang mereka katakan dalam nama Tuhan,
Itu yang terjadi atas kehidupan penyihir itu. Buah dari iman dan penginjilan mereka terlihat dari gubernur itu yang takjub melihat kepercayaan Saulus dan Barnabas. Dan satu hal yang menarik dari tokoh gubernur ini adalah dalam nats ini diceritakan bahwa dia menanamkan niat untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kemauannya itulah yang menjadi dasar kuat bahwa dia menjadi percaya. Imannya bertumbuh. Kemauan akan mendengarkan firman Tuhan itulah yang mendorong gubernur itu percaya kepada Allah. Saudara yang terkasih, mulai dari kekristenan mula-mula, para penginjil mengalami banyak sekali tantangan. Banyak sekali cobaan dalam memberitakan kabar sukacita. Mereka dikurung, mereka dipenjara, bahkan sampai mati terbunuh supaya Injil dapat diberitakan. Namun Sobat Kristiani, satu hal yang sangat luar biasa yang perlu kita ketahui adalah meskipun para hamba Tuhan penginjil itu dikurung, dipenjara, dirantai, bahkan mati terbunuh, tetapi firman Allah selalu hidup untuk selamanya dan terus bekerja melalui Roh Kudus atas kehidupan umatnya. Sebab ada banyak cara Allah untuk mengubah umatnya supaya berbalik dan percaya kepadanya. Dari generasi ke generasi, para penginjil diutus Tuhan ke tempat-tempat yang belum mengenal Yesus Kristus, yang belum mengenal Tuhan kita, supaya mereka beroleh keselamatan. Dan Injil itu telah sampai ke tanah Batak, kepada orang Batak melalui Nomensen. Saudara yang terkasih, begitu banyak rintangan dan tantangan yang dialami oleh penginjil. Begitu banyak cobaan yang sangat besar yang dialami oleh para pemberita kabar sukacita. Mereka ditolak, bahkan mereka hampir mati terbunuh. Namun Allah menolong mereka, memampukan mereka. Roh Kudus ada dalam dirinya, ada dalam diri Nomensen, sehingga dia tidak gentar sama sekali. Saudara yang terkasih, apa yang membuat mereka mampu melakukan pekerjaan yang besar ini? Melakukan perubahan besar, terlebih merubah kepercayaan mereka yang sebelumnya tidak mengenal Yesus Kristus. Sebab mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Atas dasar inilah mereka semakin bertumbuh, sehingga melalui iman, itulah yang menjadi dasar bahwa Roh Kudus bekerja atas hidup mereka. Saudara yang terkasih, apakah kita mampu memberitakan Injil kepada semua orang? Ingatlah bahwa di abad ini, penginjilan tidak lagi berbicara untuk mengkristenkan dalam arti yang sempit. Namun penginjilan di abad ini adalah bagaimana kita menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di sekeliling kita. Dan itu harus terlihat melalui tindakan, perbuatan, dan perkataan kita sebagai pengikut Kristus. Inilah misi yang harus kita lakukan, saudara yang terkasih, bahwa semua orang harus melihat kemuliaan Allah melalui diri kita. Dan Allah memiliki banyak cara untuk mengubah orang supaya percaya kepada Yesus Kristus. Tugas kita memberitakan Injil melalui mau hidup saling mengasihi kepada semua orang tanpa melihat status. Bertutur kata yang lembut, sopan, membuat saudara-saudara kita nyaman dengan kita. Mereka menemukan kedamaian. Hati mereka damai ketika dekat dengan kita. Saudara yang terkasih, apakah kita mampu melakukan misi penginjilan ini? Oleh karena itu, sebelum kita melakukan penginjilan, berangkat memberitakan Injil, pastikanlah bahwa kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pastikanlah bahwa kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menginjili diri sendiri. Dengan apa? Pertobatan. Ini adalah bahasa yang sederhana, tetapi tidak semua mampu setia melakukan pertobatan. Oleh karena itu, bertobat kita harus memahami makna dan artinya. Bertobat dari segala perbuatan kita yang tidak benar dan berbalik kepada Allah. Jika dalam terjemahan bahasa Batak selalu dikatakan mulak atau pulang kembali. Artinya, pertobatan itu sendiri mengharuskan kita kembali dan pulang pada sumber diri kita. Sumber diri kita adalah citra, gambar, dan rupa Allah. Sebab kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Dalam rangka itulah kita dipanggil, saudara yang terkasih, supaya kita tiap hari mendatangkan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang terkasih, dalam pertobatan, kita akan dilahirkan kembali. Artinya apa? Pertobatan itu bukanlah prestasi manusia. Itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus, lahir dari Allah, dengan bantuan Allah. Mustahil kita bisa bertobat sendiri tanpa bantuan dari Allah. Sebab sesungguhnya bertobat itu susah. Hari ini kita bisa saja bertobat, tetapi mungkin kita akan gagal. Kita mau coba lagi, tapi mungkin kita akan gagal lagi. Oleh karena itu ingatlah, bertobat adalah minta pertolongan Allah. Meminta Dia mengubah kebiasaan lama kita. Pertolongan Allah dalam pertobatan itulah yang akan mengubah perilaku seseorang. Saudara yang terkasih, oleh sebab itu, kita diajak, mari tanamkan dalam hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab melalui pendengaran akan firman Tuhanlah yang akan membuat iman kita akan semakin bertumbuh. Setelah menginjili diri sendiri, ada pertobatan diri, dan mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka kita akan diberangkatkan memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan satu tujuan dan satu misi, menghadirkan kemuliaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan demikian, saudara yang terkasih, yakinlah, Allah akan bekerja melalui Roh Kudus, supaya pada akhirnya setiap orang akan percaya bahwa hanya Kristuslah jalan keselamatan. Amin.